warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak Ibu semua, terlebih dahulu Ibu ingin mengabsensi dulu ya. Apakah hadir semua pada hari ini? Hadir Bu. Hadir Bu. Ibu absen dulu ya. Alfiat. Hadir Bu. Ya, udah Ibu absen semua. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi iman kepada malaikat. Nah, sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu pada anak-anak Ibu. Apakah anak-anak Ibu masih ingat dengan materi minggu lalu? Kita belajarnya tentang ada yang masih ingat? Minggu lalu Ingat, kita belajar Bu. tentang apa? Untuk materi kita pada hari ini yaitu iman kepada malaikat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak Ibu semua bisa menjelaskan pengertian malaikat. Kedua, menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Ketiga, menentukan dalil tentang dasar. Keempat, menjelaskan sifat-sifat malaikat. Kelima, menyebutkan nama-nama malaikat. Keenam, menyebutkan tugas-tugas malaikat. Dan ketujuh, menyebutkan dalil tugas malaikat. Nah, selanjutnya silakan anak-anak Ibu mengamati gambar yang ada di layar. Adakah anak-anak Ibu yang ingin menanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Di foto gambar neraka itu Bu, kira-kira bagaimana Bu ceritanya? Iya, bagus ya. Tadi teman kalian sudah menanyakan, Bu, yang gambar neraka itu bagaimana ceritanya? Nah, ada nggak dari anak-anak Ibu yang tahu bagaimana cerita dari neraka itu? Saya Bu. Ya, silakan. Fazlia. Ya Bu, neraka itu tempat orang-orang jahat Bu ya. Iya, bagus juga ya. Neraka itu tempat orang-orang jahat katanya. Baiklah, anak-anak Ibu semua. Silahkan anak Ibu, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan anak-anak Ibu mengamati video berikut ini. Iman kepada malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah dibuat dari cahaya yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang setia taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah, selalu bertasbih atau mensucikan Allah dan bertahmid atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan minum. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat
Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau wujud rupa seorang pemuda yang tampan. Dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan singkat. Ingat, Allah mengutus 2 malaikat yang selalu mencatat segala perbuatan. Maka jagalah lidah untuk tidak berbohong, jaga tangan untuk mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat-malaikat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah yang Maha mengetahui bilangan jumlah mereka. Namun yang wajib kita ketahui yaitu pertama, malaikat tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat ini tugasnya tiga, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. Keempat, malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. 5, malaikat Munkar tugasnya menanya di dalam kubur. 6, malaikat Nakir tugasnya menanya juga di malaikat Raqib tugasnya mencatat segala amal baik. 8, malaikat tugasnya segala amal manusia. 9, malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut surga. Ke-10, malaikat Malik tugasnya neraka dan menyambut. Nah, baiklah anak-anak ibu tadi sudah memperhatikan videonya. Baiklah sekarang anak-anak ibu, ibu akan membagi anak-anak ibu ke dalam 2 kelompok ya. Anak-anak ibu silahkan mengerjakan LKPD yang sudah ibu kirimkan. Silahkan ya, selamat bekerja ya. Ya, Bu. Nah, Ibu rasa waktunya sudah selesai. Jadi anak-anak Ibu sekarang tugasnya mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian diskusikan secara bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Sekarang Ibu persilahkan terlebih dahulu kepada kelompok A. Baik, kepada kelompok A, silahkan siapa yang mau jadi juru bicaranya, Ibu persilahkan. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya Bu yang akan mewakili dari anggota kelompok A. Ya, Saya silakan, ingin Bu. bertanya, apa tugas malaikat Jibril? Baik, dari kelompok A, mereka ingin menanyakan apa tugas dari malaikat Jibril. Nah, sekarang silahkan kelompok B menjawab pertanyaan dari kelompok A. Siapa saja silahkan yang mau mewakili menjadi juru bicaranya, Ibu persilahkan untuk kelompok B. Iya Bu, saya Bu. Ya, Erianto. Ya, Jibril tugasnya Bu menyampaikan wahyu Bu. Iya, bagus sekali ya untuk kelompok B. Kita kasih A+ dulu untuk kelompok B ya. Karena sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok A. Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Baik, sekarang kita tukarkan gilirannya yang kelompok B menanyakan, kelompok A menjawab. Silahkan kelompok B mewakilkan pertanyaannya kepada kelompok A. Saya tanya, malaikat diciptakan dari apa, Bu? Ya, baik. Kelompok B
ingin menanyakan malaikat itu diciptakan dari apa? Nah, sekarang giliran kelompok A untuk menjawab jawaban daripada kelompok B ya. Silakan Ya, kelompok A. Bu. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ya, betul sekali ya jawaban anak-anak Ibu. Kasih A+ untuk kelompok A ya. Ya, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah melakukan diskusi. Tadi ada pertanyaan, malaikat itu diciptakan dari apa, Bu? Nah, sudah dijawab oleh masing-masing kelompok. Malaikat itu adalah makhluk rohani yang bersifat gaib, yang diciptakan dari nur atau cahaya, selalu taat dan patuh kepada Allah, serta tidak pernah ingkar kepada Allah. Nah, kemudian di sini kita harus beriman kepada malaikat. Apa pengertian iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, anak-anak Ibu, bisa nggak kita melihat malaikat? Tidak, Bu. Ya, malaikat tidak bisa kita lihat karena malaikat itu makhluk gaib. Tapi ingat anak-anak Ibu, malaikat itu bisa melihat kita. Nah, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran ya. Nanti anak-anak Ibu bisa lihat sendiri, dibuka Al-Qurannya di rumah. Ini ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kepada yang telah Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, kita harus mengimani malaikat, walaupun kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, anak-anak Ibu, malaikat itu ada berapa yang wajib kita imani, Nak? 10. 10, Bu. Iya, malaikat ini ada 10 yang wajib kita imani. Di mana para malaikat ini mempunyai sifat-sifatnya tersendiri. Yang pertama, malaikat selalu patuh kepada Allah, tidak pernah ingkar. Yang kedua, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Beda dengan kita manusia ya. Kita manusia ini terlalu banyak hawa nafsu, tetapi malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Yang ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin. Yang keempat, malaikat senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi di dalam video telah disebutkan nama-nama malaikat ya. Tadi ada berapa malaikat? 10, Bu. 10. Nah, ini nama-nama malaikat yang harus kita ketahui ya, beserta dengan tugas-tugasnya. Nah, ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, anak-anak Ibu bisa lihat ya, bisa lihat di layar dari malaikat Jibril sampai dengan malaikat Ridwan. Nah, baiklah anak-anak Ibu, model pembelajaran kita pada pembelajaran iman kepada malaikat ini adalah match, yaitu kita menggunakan kartu. Di sini Ibu telah menyediakan 2 kartu soal, 2 kartu ya. Yang pertama kartu soal, yang kelompok kedua kartu jawaban. Ibu juga sudah mengirimkan kartu-kartu tersebut lewat grup kelas kalian. Anak-anak Ibu masing-masing sudah Ibu kirimkan. Nanti yang dapat kartu soal, anak-anak Ibu silahkan mencari pasangan kartu jawabannya yang ada pada temannya. Nanti anak Ibu bisa saling tanya jawab dengan temannya. Misalnya, yang dapat kartu soal misalnya, apa tugas malaikat Jibril? Berarti nanti anak-anak Ibu cari pemegang kartu jawaban yang menjawab tugas daripada malaikat Jibril. Silahkan ya, Ibu kasih waktu anak-anak Ibu, silahkan mencari pasangannya. Nah, baiklah. Sekarang coba
Ibu ingin lihat dulu pemegang kartu soal atas nama Desi. Desi, silahkan baca. Desi dapat kartu soal apa kartu jawaban? Kartu soal, Bu. Coba Desi baca apa soalnya. Sebutkan pengertian beriman kepada malaikat. Desi sudah dapat pasangannya siapa? Udah, Bu. Siapa pasangannya? Mulyana, Bu. Ya, Saya- silakan Mulyana membaca jawaban daripada Desi. Baik Bu, yaitu dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya Bu. Ya, bagaimana tanggapan kawan-kawan yang lain? Betul tidak pasangannya itu? Betul, Bu. Betul. Ya, betul berarti ya. Berarti karena jawabannya sudah betul, nanti anak-anak ibu akan ibu berikan poinnya bagi yang menjawabnya yang betul. Nah, bagi yang nanti masih menjawabnya salah, berarti anak-anak ibu harus lebih banyak lagi belajarnya ya. Baiklah anak-anak ibu, ibu juga sudah mengirimkan anak ibu lembar evaluasi yang bisa anak-anak ibu kerjakan ya. Nanti ada soal evaluasi sebanyak 10 buah soalnya, anak-anak ibu bisa mengerjakannya. Silahkan anak-anak ibu mengerjakannya. Nanti jawabannya anak-anak ibu kirim kembali kepada ibu dan akan ibu beri nilai. Baiklah anak-anak ibu, sebelum ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini, apakah anak-anak ibu sudah mengerti dengan materi kita pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Tadi malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya, Bu. Iya, bagus anak-anak ibu ya. Dari ke-10 malaikat itu harus kita ketahui namanya siapa, tugasnya siapa. Kemudian kita harus mengimani ke-10 malaikat tersebut. Nah, dalam berbuat, dalam bertindak, kita harus mengingatnya bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi kita, baik itu perbuatan jahat maupun perbuatan yang baik. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak ibu, untuk pembelajaran kita pada hari ini, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.